Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel saya, di channel Nandi Nur. Di video kali ini saya akan membahas lagi soal tutorial ya. Tutorialnya apa? Kalian masih penasaran? Yuk simak terus dulu videonya. Sebelum lanjut ke videonya, apa kabar nih guys? Baikkah? Saya berharap kalian kabarnya baik-baik saja ya. Oke, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan bantu supportnya guys dengan cara klik subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan bagi kalian yang sudah bergabung di channel ini, silahkan guys bantu supportnya dengan cara klik like sebanyak-banyaknya ya, dan tentunya juga di komen di kolom komentar. Dan bagi perlu kalian silahkan share ke teman-teman kalian video ini ya, sebanyak-banyaknya. Oke. Di video ini saya akan membahas tutorial ya guys. Jadi si tutorialnya itu masih tentang penggunaan flash di body kamera ya. Apa sih tutorialnya? Yuk simak terus videonya. Oke, di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengatasi hasil jepretan kalian ketika memakai flash eksternal tapi hasilnya belang. Bagaimana sih bang hasil foto belang itu? Nih saya akan tunjukkan ya. Ini tadi saya sudah mencoba dulu untuk bahan si tutorial. Jadi gini guys, jadi ketika kalian memakai flash itu, tetapi terkadang bagi kalian yang belum tahu ya, hasilnya itu belang gini, bagaimana sih mengatasinya? Oke, simak terus videonya ya. Oke, yang pertama yang kalian harus tahu ya, ini bagi para pemula ya, atau misalkan para newbie yang baru terjun di dunia fotografi, saya ini kasih tahu ya bagaimana sih solusinya dan mengatasinya ketika kita mau mengambil momen atau misalkan kita menjepret objek ketika memakai flash eksternal tapi hasilnya itu belang ya. Belangnya bagaimana sih bang? Ya kayak gini ya, jadi atasnya putih tapi bawahnya gelap. Nah, bagi para kalian yang masih pemula ya, saya kasih tahu di sini. Jadi mengatasinya itu adalah kalian harus perhatikan segitiga exposure-nya guys, terutama di shutter speed-nya guys. Nah, jadi biasanya hasil jepretan yang tadi belang itu biasanya masalahnya itu ada di shutter speed-nya. Kenapa bang kok bisa masalahnya itu di bagian shutter speednya? Nah jadi gini guys, jadi si shutter speednya itu kan ini nih, saya kasih contoh ya, ini kan sangat memakai shutter speed yang kencang gitu ya, yang besar di mana nih, di 1/640. Jadi ketika kalian memakai flash eksternal di body kamera, terus si shutter speednya itu memakai angka yang tinggi, jadi ketika si flashnya itu dikonekkan dan ketika si shutter speednya itu tinggi, jadi si tangkapan ke objeknya itu lebih cepat si body kameranya guys. Jadi si cahayanya itu sudah keluar tapi belum maksimal, tapi si kamera itu menangkapnya itu sudah menutup guys, jadi sudah lebih cepat menutup si buka lensanya gitu guys. Kalau misalkan kalian kurang paham, saya akan praktekkan ya. Oke guys, kita pasang dulu si flashnya ya. Nah kita sekarang di sini praktekkan langsung bagaimana cara mengatasi hasil jepretan pakai flash eksternal itu biar tidak belang ya. Oke, yang pertama kalian, kalau misalkan yang sudah mengikuti video saya sebelumnya pasti sudah tahu ya cara memakaikan si flash eksternal itu ke body kamera. Oke, perhatikannya ini pinnya ya, kalian harus perhatikan. Dan lalu jangan lupa kunci ke bawah. Kalau sudah kokoh, kalian tinggal nyalain si flashnya guys. Oke, sudah nyala. Nah guys, di sini saya sudah mengambil objeknya. Sebagai objeknya saya di sini pakai susu Passion Flake coklat ya, dan ini tidak di endorse guys ya. Jadi sebagai contoh aja, sekarang kita praktekkan ya. Ini masih di shutter speed tertinggi ya, 1/640, buka lensanya atau aperturnya itu f4,5 sama ISO nya itu 200 ya.
Dan kekuatan si cahayanya itu saya memakai full ya. Oke, kita praktekkan aja. Oke, nah guys lihat hasilnya itu belang ya. Sebagai contoh ya, ini hasilnya itu belang ya. Kita langsung setting guys, jangan lupa ya, kita setting si shutter speednya aja guys. Yang paling terpenting itu shutter speednya guys. Jadi si penggunaan shutter speednya itu, jadi ketika kalian semakin tinggi memakai shutter speednya, maka si pengambilan gambarnya itu lebih cepat guys. Jadi ketika kita kalau misalkan memakai flash itu kan yang keluar cahaya nih. Nah jadi kalau misalkan pakai yang setting kan otomatis dia menangkap objeknya itu cepat. Nah jadi si cahayanya itu gambarnya setengahnya guys gitu ya. Oke, sampai sini paham, pastilah paham ya. Jadi kita atur si shutter speednya itu, kita ditaruh di 1/250 ataupun di 1/200, atau biasanya saya memakai dari 1/160. Tapi kalau misalkan 0 lebih, hasilnya lebih detail aja gitu ya, normalnya sih segini, 1/160, 1/125 bisa, asalkan jangan lebih dari tadi gitu ya guys. Dari 400 ke atas itu biasanya akan hasilnya belang, apalagi kalau misalkan kondisinya kalian lagi di outdoor ya. Karena ini posisinya di indoor, saya pakai 1/200 saja ya, dan masih tetap dibuka lensanya f4.5 sama ISO nya itu 200, dan memakai saya si cahaya kekuatan flashnya itu saya memakai pakai full aja ya. Oke, kita langsung praktekkan. Nah guys, kelihatan nggak? Sorry kalau misalkan kurang jelas, nanti saya akan tampilkan di di videonya ya. Jadi gitu guys, jadi cara mengatasinya itu adalah di shutter speednya guys. Oke, kita praktekkan lagi ya, pakai F5 ya. Kita coba di 1/160. Nah guys, ini lebih soft ya, lebih natural gitu hasilnya. Oke guys, jadi gitu ya. Jadi mengantisipasi pengambilan gambar ketika memakai flash eksternal dan hasilnya belang, jadi itu kalian harus perhatikan di shutter speednya ya. Terbagi teruntuk bagi pemula-pemula yang belum tahu ya, kalian harus perhatikan di shutter speednya ya guys. Jadi gitu, jadi ya kesimpulannya itu, ketika kita memakai shutter speed di angka tertinggi dan memakai bantuannya itu flash eksternal ya, jadi hasilnya itu bakalan belang guys. Karena karena ketika shutter speednya itu tinggi, maka si pengambilan gambarnya itu lebih cepat ya. Jadi cahayanya belum keluar full, tapi si pengambilan gambarnya itu sudah lebih dahulu gitu guys ya. Jadi maka hasilnya itu bakalan belang, dan untuk antisipasinya kalian harus atur, ditaruh itu si shutter speednya itu lebih rendah ya. Taruh aja di 1/160, 120, atau di 1/200 gitu guys. Mungkin video ini sampai di sini aja ya, tutorial yang cukup sekian. Semoga kalian paham dan mengerti apa yang saya sampaikan. Dan jangan lupa guys, diklik like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Oke guys, mungkin sekian dulu ya di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan juga jangan lupa diklik like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Thanks for watching guys, bye bye.